Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizan Novendus dari FISIP jurusan Hubungan Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mereview materi yang telah disampaikan oleh Kak Nurul Hasanah SH selaku tutor yang membahas Management Time as a Good Organizer. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan pembukaannya terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kali ini saya akan mereview tentang Management Time as a Good Organizer. Sebagai kita ketahui, manajemen waktu itu sebagai seorang pengatur yang baik melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengoptimalkan penggunaan waktu. Ini melibatkan pembuatan jadwal yang efisien, menetapkan prioritas tugas, dan memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Seorang organisator yang baik itu mampu mengelola waktu secara efektif untuk mencapai produktivitas maksimal dan menghindari perobosan waktu. Ini juga melibatkan keterampilan delegasi, penggunaan teknologi, dan kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dapat menghambat produktivitas. Kesadaran akan pentingnya waktu dalam mencapai tujuan organisasi menjadi kunci dalam manajemen waktu yang efektif. Manajemen waktu itu apa sih? Manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai seorang organisator yang baik. Manajemen waktu merupakan kunci untuk menjalankan tugas-tugas organisasi dengan lancar dan efisien. Menurut saya, ada beberapa poin rinci tentang bagaimana sih manajemen waktu itu berperan sebagai organisator sehingga kita dapat menjadi organisator yang baik. Apa aja tuh? Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Seorang organisator yang baik akan merencanakan kegiatan dan tugas-tugas yang perlu dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan. Ini melibatkan identifikasi prioritas, menetapkan tenggat waktu, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua itu adalah pengaturan prioritas. Manajemen waktu membantu seorang organisator untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak, sehingga waktu dan sumber daya dapat dialokasikan dengan bijaksana. Dengan memprioritaskan tugas, seorang organisator dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar relevan dan memberikan hasil yang optimal. Terus yang ketiga, menurut saya tuh ada namanya penghindaran prokrastinasi. Apa sih itu? Manajemen waktu menghindari kecenderungan untuk menunda-nunda. Nah, prokrastinasi ini itu biasa disebut dengan kelakuan untuk suka menunda-nunda. Seorang organisator yang baik akan belajar untuk mengelola waktu yang baik pula, sehingga tidak terjerat dalam siklus menunda-nunda yang dapat mengganggu produktivitas
dan kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada pengelolaan penugasan. Apa sih pengelolaan penugasan? Yaitu mengatur waktu atau manajemen waktu untuk membantu seorang organisator dapat mengatur penugasan dengan efisien, termasuk pengaturan jadwal, delegasi tugas, dan pemantauan kemajuan. Dengan mengelola penugasan dengan baik, seorang organisator dapat memastikan bahwa semua tugas yang diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja. Selanjutnya atau nomor 5, yang kelima yaitu pemanfaatan di waktu luang. Seorang organisator yang baik juga akan belajar untuk memanfaatkan waktu luang secara produktif. Ini termasuk mengidentifikasi waktu-waktu yang senggang di antara kegiatan utama atau menggunakan waktu tersebut untuk meningkatkan keterampilan, memperbaiki proses kerja, atau bahkan untuk istirahat dan pemulihan. Terus yang selanjutnya itu yang keenam ada namanya evaluasi dan penyesuaian. Bagian penting dari manajemen waktu itu adalah kemampuan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Seorang organisator yang baik akan belajar dari pengalaman sebelumnya, mengidentifikasi area-area di mana waktu dapat dikelola lebih baik, dan menggunakan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan menguasai manajemen waktu, seorang organisator dapat menjadi lebih efisien, produktif, dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Hal ini juga membantu untuk meminimalkan stres dan kecemasan yang terkait dengan penyelesaian tugas-tugas dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada beberapa poin penting seperti saya simpulkan, time management skill itu adalah sebuah seni. Bagaimana kita menggunakan seluruh waktu kita dengan baik. Fungsinya apa sih? Yang pertama, produce better work. Yang kedua, ada deliver work on time. Yang ketiga, itu ada namanya reduce your stress. Yang keempat, ada improve career opportunity. Selanjutnya ada boost your confidence. Lalu ada become more efficient. Why important? Kenapa sih bisa penting? Emang sepenting apa time management ini dalam untuk seorang organisator? Yang pertama itu producing poor quality work. Yang kedua adalah missing deadlines. Untuk menghindari yang namanya deadline. Karena dengan kita mempunyai time management yang baik, kita akan dalam diri kita itu menghilangkan rasa yang suka menunda-nunda seperti yang dijelaskan tadi. Lalu ada increasing stress level. Dengan kita manajemen waktu dengan tepat, kita pandai mengatur waktu sebagai seorang organisator, kita itu dapat membuat mengurangi stres, beban pikiran yang kita alami. Karena kita sudah menerka apa sih yang dia lakukan untuk hari ini dan esok dan kedepannya. Orangnya visioner, bisa melihat masa depan dan mengira-ngira walaupun tidak 100% tepat. Mungkin ini saja dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf.
kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.